Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih Pak Ustadz sesungguhnya menyikapi kegagalan sesuai dengan ajaran Islam? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam itu sebaiknya itu kalau mamanya ini kan kemarin barusan banyak pencontrengan para caleg ya. Betul. Sebaiknya kalau para calegnya itu muslim dan cukup taat pada Allah Ta'ala, saya menganjurkan itu jangan hanya dekat kepada Allah Ta'ala seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan mau pencontrengan. Nah, ini namanya memaksa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memang mau benar-benar dekat, ini ceritanya kita mau jadi caleg nih ceritanya. Nah, 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya itu harus dekat sama Allah Ta'ala. Wah, partainya belum ada Pak Ustadz. Kan namanya persiapan. Oh, persiapan. Ya, persiapan. Jadi mulai dari apapun dia harus dekat dulu. Kalau kita Islam ya just diajari banyak sekali kan ya. Termasuk baca Quran juga rajin, pengajian rajin, kepandaian diasah, kemudian ikhtiar untuk mendekati orang-orang yang memang apa istilahnya ya kompeten pada persoalan seperti itu, silakan. Kemudian juga jangan putus mamanya puasa Senin Kemis, silakan yang baik-baik dari Islam syariat yang memang sudah ada itu boleh. 5 tahun sebelumnya itu dia sudah melakukan ikhtiar dekat pada Allah ya. Nah kemudian baru pencontrengan. Nah orang-orang yang seperti ini, orang-orang ini mudah-mudahan memang pada waktu awalnya itu yang muncul itu adalah nafsu, tapi mudah-mudahan 1 tahun berikutnya itu sudah tidak nafsu tapi malu. Nah, jadi benar-benar pada waktu dia itu mau jadi caleg atau nanti ya caleg ya, itu dia benar-benar memahami bahwa dia akan menjalankan syariat Islam kalau memang dia akan menjadi calon legislatif itu. Jadi dia sudah punya niat yang beda dengan awalnya, karena 5 tahun itu bisa menggeser mental seseorang yang dulunya nafsu itu bisa menjadi iman, insya Allah ya. Nah disinilah yang harus kita ketahui, seumpamanya kalau yang muncul itu sudah iman, kalaupun tidak terpilih pasti akan lapang dada, pasti. Karena apa? Karena di sini kan tadi mamanya banyak sekali ajaran-ajaran Islam Mas Bayu ya. Ajaran Islam. Nah pada waktu kita itu mau menjadi caleg pencontrengan, kita sudah paham bahwa yang kita hadapi itu sebenarnya ujian. Nah kalau kita sebagai umat Islam yang taat pada Allah Ta'ala menghadapi ujian itu pasti akan lapang dada dan sabar, pasti insya Allah loh ya, insya Allah pasti akan lapang dada, mengetahui bahwa oh demokrasi ini memang ujian saya yang saya hadapi, yang penting saya sudah ikhtiar, saya sudah mencoba dekat kepada Allah Ta'ala dengan sholat, dengan mencoba untuk yang baik-baik ajaran Islam. Nah mudah-mudahan lewat itu ketenangan hati itu bisa terpenuhi begitu Mas. Jadi nggak stres-stres amat. Tapi yang namanya kegagalan kan mungkin nggak hanya jadi caleg aja Pak Ustadz. Ada yang mungkin tadi kalau kata Pak Ustadz, kalau kita supaya tidak terlalu stres saat mengalami kegagalan, kurang lebih persiapannya harus lebih lama gitu Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti Berarti itu. kalau misalnya kegagalannya itu adalah kegagalan berumah tangga, cerai, persiapannya harus lama Pak Ustadz. Iya. Oh, ya nanti kita jawab lagi ya. Kita bahas lagi ya Pak Ustadz ya. Boleh. Mungkin jamaah di sini juga ada yang mau bertanya atau mungkin ya masih pengen tahu lebih banyak lagi, dan pemirsa yang berinteraksi dengan kami akan menunggu telepon dan juga SMS Anda. Jangan kemana-mana, Bengkel Hati akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa TPI dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Bengkel Hati. Tentunya masih bersama kami, ada saya Bayu Oktara, ada Ustadz Danu, dan juga alhamdulillah ada jamaah dari Masjid Raya Pondok Indah. Ini luar biasa sekali, benar-benar berbeda. Kalau biasanya mungkin di Masjid Anida TPI tempatnya agak terbatas gitu Pak Ustadz ya. Ini alhamdulillah hampir seluruh jamaah bisa masuk bertemu langsung dengan Ustadz Danu di Masjid Raya Pondok Indah ini. Oke, nah kita balik lagi Pak Ustadz ke tema yang tadi kita bahas, menyikapi kegagalan. Jadi sebenarnya bagaimana cara yang paling real, yang paling gampang supaya bisa berbesar hati dan lapang dada dalam menyikapi kegagalan?
Iya, kebanyakan itu yang maaf ya, yang kayak yang tadi Mas Bayu ceritakan sehingga bisa hilang ingatan itu kan biasanya yang saya dengar-dengar ini, walau walam bisawab, yang saya nggak tahu persis. Biasanya itu dia sudah kehilangan berapa ratus juta, berapa M. Itu saya dengar-dengar. Mudah-mudahan ini salah ya, mudah-mudahan salah. Karena saya nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu. Jadi kalau yang sudah begitu dia merasa kehilangan hartanya, sehingga pada waktu dia itu sudah kehilangan, kemudian dia nggak jadi, mulai di sini agak goyang. Nah, banyak yang disiarkan di TV-TV itu kan begitu juga ya Mas Bayu. Jadi apa namanya, ada yang karpet untuk pengajian diambil lagi, Jalan udah dibenerin dirusakin lagi. jadi sudah kemarin itu sudah dukung masjid dengan membelikan pasir, batu, beberapa ratus sak ditarik lagi. Diambil Nah, lagi. itulah salah satu hal yang memang karena dia nggak ngerti sebenarnya dia itu mau kemana nggak ngerti. Dia hanya cuma menginginkan doa para jamaah itu, tapi ya nggak bisa. Dia harus dia sendiri dan dia juga harus dikenal oleh masyarakat. Selain ikhtiar jelas ya, ikhtiar menurut syariat kita dengan doa, dengan dekat pada Allah, kemudian juga ikhtiar duniawi. Insya Allah mudah-mudahan kalau yang kita bisa menjalankan atau saudara-saudara kita itu sudah memahami, insya Allah enggak lah, karena banyak juga yang tegar, banyak juga yang tegar. Oh, itu salah satu kunci juga berarti menyikapi kegagalan dengan ketegaran gitu ya. Insya Pak Allah Ustadz, ya? seperti itu ya. Oke, nanti berada tadi baru saja kita menyaksikan bagaimana kunjungan Ustadz Danu dan tim Bengkel Hati ke lokasi Situ Gintung, lokasi penampungan pengungsian gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, itu tadi saya melihat sekilas itu sepertinya Ustadz Danu merasakan satu kesedihan yang luar biasa gitu Pak Ustadz. Itu memang boleh tahu gak, boleh cerita sedikit kira-kira apa yang menyebabkan Ustadz Danu bisa merasakan kesedihan di Situ Gintung? Iya, namanya manusia ya. Kali saya juga masih manusia, jadi alhamdulillah saudara-saudara yang di TPI ini baik hati, jadi kesedihannya itu kelihatannya tadi nggak begitu kelihatan, tapi karena memang jujur aja saya nggak kuat. Itu katanya ada bagian yang dipotongnya pemirsa, yang di-cut, yang diedit itu bagian Ustadz Danu sampai bercucuran air mata begitu ya Pak Ustadz ya. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz kok sampai bisa dahsyat itu gitu? Karena manusia itu tetap ada rasa sedih, haru. Gimana sih rasanya kalau mamanya dia seorang bapak atau ibu ditinggal suaminya, kalau bapak tadi ditinggal anaknya, itu udah membayang di pikiran saya. Dan ya walaupun saya tahu bahwa anak, harta, istri, suami, siapapun orang tua itu adalah semuanya titipan dan ujian, tetap bagaimanapun kita manusia normal gitu, kita masih punya rasa sedih. Walaupun sedih itu sekilas, tapi yang saya hadapi itu tidak satu orang kehilangan, tapi yang saya hadapi itu banyak orang dan banyak kehilangan, kebanyakan nyawa. Saya nggak bisa bayangin gitu loh. Jadi iya, saya manusia normal yang masih bisa nangis ya. Pasti siapapun bisa merasakan itu ya Pak Ustadz ya. Kali yang punya hati ya, yang punya hati bisa merasakan. Kalau enggak kayaknya banyak yang cengengesan juga banyak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu Iya. sekarang menderita HP-nya tinggi Pak Ustadz. Apa? HP hemoglobin Pak Ustadz. Oh, HB-nya tinggi. Ya, Ya. semacam perkentalan darah begitu. Heeh. Kemudian sehingga kepala itu sakit karena katanya kekurangan oksigen gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Ya, nah itu sangat ya bagi saya sangat mengganggu dan secara mental sangat sangat tidak nyaman gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Oke, Pak Wagimin di Ciputat. Mudah-mudahan jawaban saya ini manfaat, mudah-mudahan ya. Saya mau tanya sama Pak Wagimin. Umur Pak Wagimin berapa? Sekarang 47. 47. Ya, Pak Ustadz. HB-nya tinggi ya. Iya. Yang saya mau tanyakan adalah pertama,
Pak Wagimin ini kalau mengerjakan sesuatu baik di pekerjaan ataupun di rumah tangga termasuk orangnya kaku enggak? Kaku terus sedikit, bukan sedikit ya, agak banyak cenderung sangat energik umpamanya. Tapi kaku itu ya, orang kaku gimana sih ya? Fleksibel. Kurang fleksibel begitu Pak Wagimin. Bagaimana Pak Wagimin? Iya betul, mungkin sangat serius, sangat kaku gitu, dan energinya dikerahkan ke sana gitu. Oh gitu, berarti insya Allah tidak salah ya Pak Wagimin. Memang HB itu, kekentalan HB itu karena begitu, energik, kemudian kekakuan dalam menjalankan sesuatu. Kalau itu ilmu kedokteran hanya minum obat untuk mencairkan. Nah, Pak Wagimin, cobalah sekarang secara islami, akhlak-akhlak yang kurang pas di hadapan Allah Ta'ala, terlalu energik dalam mengerjakan sesuatu itu bisa menjadi emosional, kemudian kekakuan itu nanti juga bisa menjadikan stroke. Coba Pak Wagimin agak lebih tenang, lebih santai, senantiasa istiqomah di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan kalau Pak Wagimin faham. Kemudian saya menganjurkan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Baik. Ya, kemudian tambahin kalau Pak Wagimin jarang sholat sunnah tahajud, tambahi dengan sholat sunnah tahajud. Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, khususnya yang berhubungan dengan penyakit adalah mohon ampun jika selama ini Pak Wagimin dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari itu terlalu energik dan kaku. Begitu ya Pak ya? Baik, Ustaz. Mudah-mudahan manfaat. Amin.